apalagi Jawa ke Indonesia. Cari padan yang susah. Mas, ini jelas-jelas hati-hati ojo mingklik-mingklik. Coba mingklik-mingklik itu bahasa Indonesianya apa? Angel bapak-bapak, ibu-ibu, ini pengajiannya santai. Jenengan silo nggih angsal, selonjo nggih angsal. Kowe silo iki bahasa Indonesia. Sila Pak. Di asusila kan kiri tinggu. Juk selo itu bahasa Indonesia apa? Wo bocah kok unyeng-unyeng itu bahasa Indonesianya apa? Wah, cah, kowe kok ayu ning guyu untune gini. Kuantrak walah meneh. Ya. Borau tole nek ora rem pengajian oleh linggo ampun upel. Upel itu bahasa Indonesianya apa? Susah. Nah itu Jawa itu di Indonesia susah. Banyak sekali. Maka kalau kitab suci kalau mau diterjemahkan boleh, tapi aslinya harus disertakan. Sehingga nanti kalau ada misalnya miskomunikasi dalam hal terjemahan dikembalikan kepada makna aslinya. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim diterjemahkan dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Ada yang menerjemahkan Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Apa bedanya pengasih dengan penyayang? Kalau pengasih belum rokok ngerti. Pengasih dan bedanya apa? Lah nanti makna aslinya Ar-Rahman itu apa? Ar-Rahim apa? Ada penjelasannya. Tidak terjadi split, tidak terjadi miskom. Itulah pentingnya kitab suci itu terjaga keasliannya. Nah, kalau sudah bicara yang nomor 5 ini, keaslian kitab suci yang kita sapa meneh, maka kita itu setiap kali peringatan nuzul Quran itu bagi kita bukan saja sekedar mengenal peristiwa turunnya Al-Quran, tapi malam ini saya minta kita itu justru mengadakan tasyakuran, rasa syukur atas karunia Al-Quran. Kita lihat lafaznya, hurufnya kiamat. Alhamdulillah. Dan kita sebab kita itu belum. Karena ketika Quran itu disebut, diamanahkan itu nerima atau nolak? Nolak, karena nggak kuat. Lau anzalna hadzal Qur'ana illa min khasyatillah. Gunung itu pasti hancur lebur. Tidak kuat bawa amanah. Padahal gunung itu kokoh. Tapi manusia mau nerima. Ini harus tanggung jawab mau nerima amanah. Oh kalau begitu agama yang benar itu cirinya 5. 1, ketuhanan yang Maha Esa. 2, tempat ibadahnya bersih dari patung, arca dan berhala. 3, mengajarkan sujud. 4, punya kiblat. 5, kitab sucinya asli. Inilah peringatan nuzul Quran. Mereka itu tersedia hanya terjemahan, yang lain masih terjemahan. Tapi terjemahan itu bagi saya pun saya masih menghargai, mengapresiasi. Meskipun aslinya itu masih keterin surga, tidak ada kan aslinya. Yang lebih parah itu ada yang kitab sucinya belum ketemu, yaitu Biksu Tong Sangcong. Itu mengembara ke barat mencari kitab suci. Tak andani sampai 400 episode belum ketemu kitab sucinya. Padahal sudah dibantu Sungkopong, dibantu Paktai, dibantu siluman babi, ya belum ketemu. Ketemunya siluman laba-laba, siluman kera, siluman ular. Lebih apa? Itu yang paling mesake itu Biksu Tong Sangcong mengembara ke barat mencari kitab sampai setahun masih ketelingsut belum ketemu. Jamaah yang kami muliakan Allah, maka sekali lagi lewat pengetahuan kita tentang 5 dasar agama yang benar ini, momentumnya nuzul Quran, alhamdulillah kita tasyakuran, kita bersyukur karunia
suci, dokumen terbesar yang masih terjaga keasliannya. Jamaah yang kami muliakan, bahasa Arab itu memang seperti itu. Allah telah mengatakan dalam surat Yusuf ayat yang kedua, Inna anjalnahu Qur'ana Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami Allah telah menurunkan Al-Qur'an itu ke dalam bahasa Arab la'allakum ta'qilun, agar mereka menggunakan akal. Sekarang baru terbukti dari seluruh kitab suci yang terdokumen asli itu cuma Al-Qur'an di dalam bahasa Arab. Itu yang pertama. Yang kedua, catat baik-baik. Selain terdokumentasi secara abadi, asli, murni, ternyata Al-Quran ini yang diturunkan dalam bahasa Arab itu mengandung mujizat yang kedua, yaitu apa? Yaitu Al-Quran itu bisa atau mudah dihafalkan. Di Indonesia ini setiap tahun muncul tidak kurang dari 2000 hafiz penghafal Al-Quran per tahun, itu yang terdaftar. Yang tidak terdaftar bisa 2 kali lipatnya. Sekarang cari penghafal kitab yang lain ada tidak? Nah, bayangkan Bu, anak-anak kecil kita yang ikut TPA itu kalau cuma Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, hafal. Sampai tabat yada idza ja'alam taroli ila wal masri, hafal. Anak-anak yang ikut TPA level SD itu rata-rata kalau kita cek itu hafal 70 ayat dari juz amma itu. Itu belum ditambah dengan doa-doa yang dalam bahasa Arab seperti doa Allahumma firli wali walidayya dan sebagainya. Anak-anak itu bukan orang Arab dan belum pernah ke Arab, tapi bisa menghafal Al-Quran. Kenapa? Karena di situ ada mujizat. Coba sekarang panjenengan besok pagi baca KR, tolong dihafalkan 1 kolom saja. Lagi mau nganti ping 50 buntut hafalkan. 50 buntut itu bahasa Indonesianya apa? Padahal itu bahasa kita sendiri, bahasa Indonesia. Kenapa kita tidak bisa menghafal? Sementara bahasa Arab kita hafal. Karena dalam bahasa Indonesia itu nggak ada mujizat. Tadi kita sholat, sejak awal takbiratul ihram sampai salam itu bahasa Arab semua. Panjenengan hafal? Panjenengan wiridan mulai dari doa istighfar astaghfirullahaladzim sampai doa sapu jagat robbana atina itu bahasa Arab semua. Dan panjenengan bisa melakukan melafazkannya padahal jenengan bukan orang Arab. Karena di situ ada mujizat. Saya dulu sering diundang itu loh, anak-anak remaja batku ya, batku TPA aja. Itu sering pinjam di kampus UII untuk kalau ada wisuda TPA sekota atau sedih itu kan geden biarin. Lalu dalam wisuda TPA itu selalu ditampilkan anak-anak yang sudah Iqra jilid 6, selesai Iqra jilid 6 atau sudah hafal juz amma. Lalu disuruh naik ke panggung membaca Al-Quran. Takmat itu Masya Allah. Anak SD loh, bacaannya lancar, tartil, malah fasih lagi. Sing tua-tua nganti do gumun, isih bocah kok wis pinter maca Quran. Sing bocah ya gumun, wong wis tua kok ora iso maca Quran. Padha gumun ya payah gitu. Jadi itu yang namanya bahasa itu memang harus aslinya, karena nggak ada padanannya. Contoh, kita mengenal istilah presiden, itu bahasa Inggris, sampai di sini ya tetap presiden, karena nggak ada padanannya, ya kan? Nggak ada. Misalnya kata motor itu ya bahasa Inggris, di sini nggak ada padanannya. Motor, elektron, potron, neutron, ya kayak gitu, gravitasi, ya kayak gitu. Harus dalam bahasa aslinya, karena memang tidak punya padanannya. Traffic light, ya sudah sebut saja traffic light. Kalau di Indonesia kan malah kesuwen, alat pengatur isyarat lalu lintas. Wong Jawa bantu apa? Itu bahasa Inggrisnya jadi red green kan, atau jadi green spot. Jadi wong di luar Jawa ini bantu yuk bingung apa itu ya. Nah itu. Jadi memang sesuatu itu kadang-kadang harus ditulis dalam aslinya, karena tidak ada padanan katanya. Oh kalau begitu syukuran kita sudah 3, sudah 2.
Syukuran pertama, Quran itu terjaga keasliannya. Yang kedua, mudah dihafalkan atau bisa dihafalkan. Itu mujiatnya. Dan itu saya buktikan. Itu kan dulu sering dapat jadwal di Masjid Jogokarian. Waktu ya khutbah Jumat di sana itu. Saya ngimami itu. Selesai Jumatan ya biasa kita ngobrol, ada Mas Jajir, ada dulu almarhum Mas Fani, ada Salim dan ngobrol-ngobrol. Nah, pada saat ngobrol itu ada anak muda. Ya seumur-umuran anak SMA lah. Pak Ustadz, badhe pinangke, monggo silakan. Kan mohon Pak, teng pojok riko, kok kaya rahasia iku. Wis nang kene wae. Mboten Pak teng riko mawon. Oke, tak latih kada mana-mana. Terus anak muda itu bilang gini, Pak, jenengan mau rakaat kalih sing diwaos surat Luqman. Nah iya bener, pripun Mas? Pak, jenengan mau klentu. Tirunya gimana Mas? Bapak tadi bacanya fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Lah terus bacanya yang benar apa? Ingkang leres bukan fayunabbiukum tapi faunabbiukum. Apa ndak itu? Jadi faunabbiukum tak waca fayunabbiukum. Kowe ana sing ngerti. Jamaah itu 1000 orang. Lah kok kowe sing pono malahe. Kupingmu apik banget cah. Kowe iki wong endi? Kidul riku Pak, oh ya pantes krapyak. Wong kono. Lah sing payu Nabi hukum mau, niku tenggek surat Jumat. Jadi antara Luqman dan Jumat itu hampir sama. Nah, jadi kira malah ingat terus kalau membaca Quran surat Al-Jumu'ah itu bunyinya fayun nabiukum pakai ya. Tapi kalau Luqman faun nabiukum. Tadi saya rakaat pertama pakai surat Luqman. Berarti eling-eling cahwe. Ini bocah itu sopan santun, memberitahu tanpa membuat rasa malu. Saya nggak jadi malu. Kalau saya tadi tegur yang ngarepe Pak Yasir, ngarepe Mas Fandi, ngarepe Salim, saya kan malu. Mungkin baru rapat khotbah mana aja. Tapi orang ngimami mana. Tapi anak itu pinter. Itu ini cara amar ma'ruf nahi munkar. Acungi jempol. Kita itu kalau bisa amar ma'ruf nahi munkar tanpa membuat malu orang yang diberi tahu. Iya caranya. Nek di demo pancen ya isin. Tapi yang punya kemampuan untuk mendekati orang yang diamar ma'ruf mangkur itu cobalah kata Rasul, digandeng tangannya dibawa ke tempat yang sepi. Sehingga dia tidak merasa dipermalukan. Sebab saya masih ingat betul, ada biaya sepuh tapi kurang adab. Itu yang khutbah itu mahasiswa IAIN pada waktu itu, senior saya. Dan saya tahu persis beliau itu rukunnya terpenuhi, cuma tidak pakai bahasa Arab. Misalnya, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Ta'ala. Itu kan gantinya tahmid. Tapi mungkin tahmidnya diganti dengan syukur atau langsung sholawat. Sehingga ketika khutbahnya selesai, tak ada orang tua naik mimbar. Ini tadi khutbahnya tidak sah. Asal masjid geger kan. Budaya sih kita di khutbah tinggal. Itu cara menegur, tapi yang pemuda tadi malunya bukan main. Dan itu saya ingat seumur hidup. Itu tidak ada adab. Jadi kalau kita itu boleh mengingatkan orang lain, menasihat itu boleh, waktu itu tausiah wa tawassaw bil haq wa tawassaw sabr. Tapi piye carane jangan membuat malu, apalagi di hadapan umum. Misalnya itu anak muda itu tak eling terus adabnya bagus sekali. Jamaah yang kami muliakan rahmatullah. Jadi keliru dikit aja konangan. Gimana mau memasukkan Al-Quran? Itu rasa syukur kita yang kedua. Yang ketiga, apalagi syukuran nuzul Quran ini. Rasa syukur dalam nuzul Quran yang ketiga yaitu bahwasannya bahasa Arab ini sebagai bahasa pengantar Al-Quran itu kemudian diserap dalam bahasa Indonesia. Karena rakyat Indonesia mayoritas beragama Islam. Panjenengan tahu 20-25% kosakata Indonesia itu dari bahasa Arab. Ya jelas loh. Semua istilah keagamaan itu langsung bleng ditransfer dalam bahasa Indonesia langsung. Kata-kata iman, Islam itu kan bahasa Arab. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, umroh, kurban itu semuanya bahasa Arab. Allah, malaikat, nabi, rasul, kiamat itu semua bahasa Arab. Dunia bahasa Arab. Kursi ini juga bahasa
Arab, kitab bahasa Arab, majelis permusyawaratan rakyat itu bahasa Arab semua. Majelis itu berkata-kata jalasa yajlisu ijlis gone wong lingguh. Permusyawarah itu musyawarah syura bainahum gone wong rembugan. Rakyat itu dari tembung riayah, itu urusan umat. Jadi MPR itu 100% bahasa Arab. DPR itu juga bahasa Arab, Dewan Perwakilan Rakyat itu bahasa Arab. Semua kosakata itu menjadi bahasa Arab. Jadi kita banyak menyerap bahasa Arab dalam kehidupan sehari-hari. Semua istilah keagamaan kan keserap. Takmir itu bahasa Arab. Sholat, masjid itu bahasa Arab semua. Sah itu bahasa Arab. Wali itu bahasa Arab. Nikah bahasa Arab. Mahar itu bahasa Arab. Semuanya rukun itu bahasa Arab. Jadi semua istilah keagamaan terserap ke dalam bahasa Indonesia. Bleng. Alhamdulillah. Karena itu jamaah sekalian, yang punya kita itu kita openi. Tapi umat Islam itu nggak waspada. Punya kita diambil orang lain diam saja. Tuhan kita itu namanya Allah. Allah itu bahasa Arab, Mas. Bahasa Yahudinya itu Ilya atau Ilya. Eli Eli lama sabaqtani. Itu bahasa mereka. Bahasa kita Allah. Allah itu bahasa Arab. Tapi jangan baca Injil, Tuhan mereka ditulis namanya Allah. Kayak Injilnya ra balik kayak gitu loh. Makanya dulu mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Muhammad itu gugat supaya Bible itu kalau nulis nama Tuhan, ya tulisan jenengmu dhewe, aja nganggo jenenge wong Islam. Mosok jenenge Gusti Allah ra ngerti. Mau ditulis God ya monggo, ditulis Lord monggo, Lord Luhut juga boleh. Tapi pakailah bahasamu. Malaikat itu bahasa kita, itu bahasa Arab. Mbok ngunamu tulisan angel, boleh maca malah angel lho. Emang tulisannya angel loh. Iya. Nabi itu bahasa Arab. You pakai di Bible. Pakai aja nama profet atau apa. Tidak mau mereka. Rasul itu bahasa kita. Malah ada gereja namanya gereja kerasulan. Rasul itu bahasa Arab ya. Jadi wong Katolik Injilian. Nggak tahu balik ke itu loh. Pinjam kita semua kan. Nama Allah dipinjam, malaikat dipinjam, nabi dipinjam, kitab dipinjam. Kitab mereka itu disebut Alkitab. Loh, Alkitab itu bahasa Arab, gak? Balik ke. Kuwi nggon aku. Maka kalau ada masih teriak kadrun, tak idam. Orang no kadrun gak iso bahasa Arab, berarti agama. Jangan sekali-kali ngomong kadrun. Itu omongannya nyoto. Triumvirat PKI dengan ID. Untuk menghina umat Islam disebut kadrun. Supaya kita malu dengan agama kita. Orang tidak paham. Emangnya proklamasi itu di rumahnya siapa? Rumahnya kadrun. Haji Martak. Siapa yang membuat lagu merdeka? Itu Habib Ahmad Muttohar. Habib, Pak. Tidak ada bahasa Arab, mati gitu. Nabi itu makanya wanti-wanti. Barang siapa menghina bangsaku, sama dengan menghinaku, dan dia bukan golonganku. Maka saya berani mengatakan kalau orang itu mengucapkan kadrun, itu sudah bukan golongan Muhammad. Karena menghina bangsa Arab. Kita bangsa Jawa dihina, mana mau? Kita sama di hadapan Allah. Jangan menyebut suku ras, karena itu ciptaan. Baiklah kemudian, kalau begitu, kita bersyukur betul karena kita mayoritas Islam. Sehingga bahasa Arab itu langsung bleng, semuanya keserap. Iya kan? Loh saya kan gini loh. Pernah suatu saat saya itu diundang. Namanya Forum Umat Beriman. Beriman. Lah kok isinya agamane werna 5. Njuk doa bersama, mboko siji ndonga. Waduh, ane ngene iki carane nek Gusti Allah teko kabeh ra yo mumet. Nah, itu kata-kata iman itu ya kayak dhewe itu iman itu amanah billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Lah mereka aja ingkar kepada Allah, ingkar malaikat, ingkar nabi, ingkar Quran, kok disebut beriman. Loh iman itu bahasa Arab ya. Pengertian iman itu ya menurut umat Islam. Kalau mereka monggo bodoh dhewe istilah dhewe, ora duwe. Jume nyilih ning ora balik. Loh nek dipikir kita itu kata dunia itu bahasa Arab dunia. Akhirat itu jelas bahasa kita. Tapi harus nonton YouTube itu Ramadan tentang akibat akhirat loh.
Lho aku tinggal aku tinggal terus. Jadi kita itu pemurah, Pak. Saking apike dicolong tinggal yo meneng wae. Coba kalau menurut Mahathir Muhammad kon balekke mumpet dan Mahathir Muhammad menang, Pak. Gugatannya itu menang. Wah, mereka kelabakan. Gusti Allah jenenge sapa? Wah, bingung belum dibacai. Jenenge sapa golek-golek itu. Wah, lho itu Pak, golek jeneng Gusti Allah itu ora gampang. Arti jenenge apa? Jenenge God. Oh, neng Eropa God ora masalah, neng kene dadi peceren. Oh, kalau begitu, syukuran kita atas nuzul Quran itu satu. Kita tahu bahwa kitab suci kita itu terpelihara, asli. Yang kedua, bahwasanya itu bisa dihafalkan atau mudah dihafal. Dan itu hanya dalam Islam. Dan yang ketiga, terserap di dalam bahasa nasional, bahasa Indonesia. Itu yang kita syukuri. Kalau kita itu mau jujur bagus sekalian, kenapa Allah turunkan Al-Quran itu dalam bahasa Arab? Itu karena Allah pilih bahasa Arab. Itu karena sunatullahnya, hukum alam. Bahasa-bahasa di luar bahasa Arab itu cepat atau lambat punah. Punah. Tak berikan contoh. Dulu kejayaan Romawi itu sampai dengan tahun 1600-1400, Romawi Timur, ribuan tahun. Mereka bercakap-cakap, bicara, menulis dengan bahasa Latin. Sekarang saya tak tanya, apa ada orang bercakap-cakap dengan bahasa Latin? Di Italia saja tidak ada. Italia itu ya bahasa Italia. Beda nggak dengan Latin? Beda. Nah, saya tunjukkan. Tidak ada mereka yang bicara dengan bahasa Latin. Tapi bahasa Latin diabadikan untuk liturgi ritus Romawi Barat. Jadi yang dibaca Bapak Paus itu pakai bahasa Latin. Itu terpelihara di sana. Tapi dalam kehidupan sehari-hari tidak ada lagi. Mereka sudah pakai bahasa Eropa. Sama dengan kita. Dulu kita zaman Mojopahit itu pakai bahasa Sanskerta. Sekarang siapa yang bercakap-cakap dengan bahasa Sanskerta? Tidak ada. Sanskerta aja kemudian berubah menjadi Jawa, Jawa kuno. Jawa kuno aja sekarang tidak payu. Saya mohon maaf, saya tidak mau neke. Bukan karena apa? Karena ini sunatullah. Anak sekarang kalau dengan istilah Jawa kuno orang mesti ngerti. Pawiro Jayeng Perang artinya apa? Orang ngerti. Malbeng Taman Sari, orang ngerti. Sampeyan orang ngerti. Itu bahasa dalang itu banyak yang tidak paham. Iya, sang 2G itu apa? Karena kita tidak tahu bahasa kuno, ya enggak tahu. Apalagi bahasa Jawa yang sekarang, wes satu banget. Lah kemana bahasa Sanskerta? Punah. Dulu Pak Harto sering menghidup-hidupkan bahasa Sanskerta. Tapi begitu Pak Harto meninggal ya bahasa Sanskerta hilang menang. Ya masih ditulis dalam Pancasila itu ada. Dulu Pak Harto itu pendidikan akademi militer itu banyak menggunakan istilah Jawa. Misalnya orang yang perwira tinggi yang dihormati itu dikasih bintang Adi Makayasa, lulusan yang terbaik, itu bahasa Sanskerta. Atau dengan P4 disebut Eka Prasetya Pancakarsa. Ini saya silang. Atau ada lagi penghargaan tertinggi namanya Garuda Yakso, itu juga bahasa Sanskerta. Tapi adakah warga Wirobrajan yang bercakap-cakap dengan bahasa Sanskerta? Tidak ada. Sekarang Jawa saja itu Jawa baru, Jawa kuno itu padahal. Anak-anak itu kadang-kadang kalau pakai bahasa Jawa malah kleru-kleru ya. Moro tamu lalu ngomong-ngomong Pak. Pun nggih Pak Ihsan kula badhe pamit kula badhe kondur. Oh monggo nderek. Nawani. Baca nun sewu nggih kula jedar jenengan pun siap dereng. Pun madang dereng. Leng ngeterapi itu sudah sulit anak sekarang. Jawa itu jadi susah. Ya, cepat atau lambat bahasa-bahasa itu akan mengalami kepunahan. Dan itu natural, alami. Tidak usah nyalakan siapa-siapa. Kita tidak nyalakan tidak. Itu alami. Saya masih ingat tahun 84, Koran Kompas itu menerbitkan jurnal hasil penelitian riset bahasa Eskimo. Saya ingat betul itu. Dulu saya clipping. Ada riset tahun 84-85. Berapa sih yang masih orang menggunakan bahasa asli Eskimo di Kutub Utara? Diteliti ke sana kemari, tidak ada lagi. Mereka pakai bahasa Norway, Denmark,
atau bahasa-bahasa yang di sekitar Eropa Utara. Tapi yang asli Eskimo ternyata ditemukan cuma 2 orang yang masih menggunakan bahasa asli Eskimo. Lah nek wong loro ki siji mati yo karo omong sapa? Itu punah bahasa Eskimo itu. Punah. Bahasa Indian punah, Pak. Lah wong kita bahasa Jawa aja punah. Anak-anak itu sekarang lebih banyak pakai bahasa Jawa apa bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Dan mohon maaf ini sekadar saya ngomong. Saya bukan apa, sekali lagi ini natural, tidak ada yang salah. Ini sunatullah. Tolong diingat baik-baik, Pak. Punahnya bahasa, sekali lagi punahnya bahasa. Itu bermula dari hilangnya nama. Hilangnya nama itu tanda hilangnya bahasa. Contoh, dulu di zaman Jawa kuno atau Sanskerta, banyak orang memberi nama orang itu dengan nama binatang. Misalnya kebo hijau, kebo kenongo, gitu lah, itu Joko Tingkir, atau kebo amilugur, ada singoludro, ada siapa lagi, handoko, apa lagi, lembu suro, lembu nabrang. Itu orang itu maisojenan. Itu orang itu biasa memberi nama dengan nama binatang. Sekarang cari anak laki-laki di Wirobatan sing jenenge lembu suro ya ora. Kebu ijo, lawa ijo. Oh ndak ada. Singol dan ono jeneng itu. Ndak ada. Lah hilangnya nama itu pertanda bahasa Sanskrit itu akan hilang. Karena namanya hilang. Loh sekarang tuh Jawa itu hilang. Coba, loh saya tuh masih ngalami tadi kita ya, nama-nama lama. Saya tuh masih ingat-ingat tetangga famili kita, kakek saya itu apa dari Mbak Tardi itu si Mbak. Satu dan satu kakek dengan dia. Sepupu itu. Itu si Mbah kita itu kan Mbah Tardi ya, Mbah Atmo Pahwiro. Lalu Pak Desa itu Darso Sentono. Tetangga saya Sosro Siswoyo, Murdo Sasmitro, Sastro Sarjono, Prawiro Digdoyo. Saya nama-nama kayak gitu ada enggak? Calanan jenenge Prawiro Digdoyo ada enggak? Calanan jenenge Sosro Siswoyo ada enggak? Namanya Sastro Sarjono ada enggak? Jenenge Suro Dimejo ada enggak? Ada enggak? Yang masih nama-nama lawas ada enggak? Ada enggak ini? Jarang kan? Lah hilangnya nama-nama Jawa itu tanda-tanda akan punahnya bahasa Jawa. Tidak usah diratapi. Ini sunatullah. Tapi yang namanya Muhammad itu sejak Nabi Muhammad tekan Muhammad Iksan ada terus. Ada terus. Nama Abu Bakar sampai Abu Bakar Basir ya ada terus. Dari Umar bin Khattab sama Umar Khayyam itu ya ada terus. Umar Fauzi itu ya ada terus. Tapi kalau nama Wasis itu bahasa Jawa itu. Iya, betul di bahasa Jawa. Jarang-jarang dua anak laki sekarang itu namanya Wasis ya. Itu hampir kepunahan ini, Pak. Makhluk langka itu Pak Wasis itu. Dipelihara. Itu nama-nama yang jarang muncul. Jadi ya, saya itu punya teman namanya bagus sekali. Satrio Gentur Pinandito. Jenenge Pak. Tapi cari yang sekarang kok tidak ada itu. Nah, itu hilangnya nama itu bagian dari hilangnya bahasa. Maka sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Ta'ala ini. Oh yang namanya rujuk Quran itu betul-betul tasyakuran. Tanda bahwa ini agama yang benar, dokumennya asli, terpelihara bacaannya, bisa dihafal sehingga kalau orang baca Quran itu bisa dibenarkan kalau ada yang keliru. Dan juga terserap dalam bahasa Indonesia. Ini yang kita syukuri betul. Karena kita mayoritas Islam. Kalau nama-nama binatang tadi kan eranya Hindu kan. Eranya Hindu, Mojopahit ya. Mojopahit. Maka nanti ada menarik dari Mojopahit ke Demak. Itu namanya itu campuran. Banyak nama campuran. Abdul Fatah. Tapi nama bagus Abdul Fatah jadi Raden Patah. Itu kan campuran. Nah, sekarang malah jadi Dul Patah. Bahasa Inggrisnya broken dul. Dul itu ya dul, patah itu kan broken ya. Dul patah itu broken dul. Jamaah yang kami muliakan rahimakumullah. Kemudian berikutnya yang terakhir sebagai penutup. Kalau sudah bahwa kita itu ternyata mendapatkan hidayah yang luar biasa dari Quran ini,
Maka yuk bareng-bareng kita sekarang belajar membaca, tidak usah malu. Yang belum bisa bareng-bareng. Kalau geruduk-geruduk pahalanya 2. Tapi jangan geruduk-geruduk terus. Ya, gara-garanya loro iman-iman punya lancar. Jangan. Ya bareng-bareng, nggak usah salah, nggak ada salahnya. Kita tuh belajar bareng-bareng. Saya pun juga tetap belajar. Saya tuh kalau di masjid saya sendiri kadang-kadang tuh malu tuh. Anak santri itu nek tak suruh ora maju. Yang maju aja yang sudah hafiz itu. Jadi anak muda itu saya tak suruh itu namanya Sahlan. Sahlan sama si Saiful itu yang sudah hafiz. Yang lain rata-rata 25, 20 juz. Sebenarnya mereka itu lebih pantas. Tapi anak muda itu nek disuruh sok sungkan gitu. Saya tuh bolak-balik dileki sama istri saya, Mas kowe mbok rasani mami wong ke santri. Bacaanmu ora cetha. Apa ora isen karo santri ini. Tapi ya santri itu kadang-kadang seperti itu. Kalau tidak didorong itu kadang-kadang saya tuh sok nelak di mami santri, terutama kalau jahar subuh atau maghrib. Ane dhuwur ngasar aku wani ngimami kok mingkem ya. Kalau saya ngerti berarti. Itu. Karena mereka itu fase, mereka itu hafiz. Dan ustadz di tempat kami 2 orang itu ustadznya model ustadz alusan itu. Ya tadi, yang menghormati saya penduduk pedalaman. Wah, dia kan ustadznya itu pendatang. Ya itulah, sopan santunnya santri kayak gitu. Kita belajar bareng-bareng. Dan nanti kalau sudah belajar membaca, sedikit banyak belajar terjemahnya, Pak. Tidak usah malu-malu. Karena terjemahan itu mudah kok. Ada kata Allah ya mesti Allah. Lillah, billah itu mesti Allah. Malaikat tahu, nabi tahu. Tidak dulu. Lalu ada kata-kata rasul, ada kata-kata kiamat. Itu kan sudah tahu semua, sudah familiar kan. Sama nanti ada kata-kata yaum itu hari. Qalu itu berkata. Lah ini tadi bawa sidik itu. Kalau jangan bawa sidik nyambung ke tadi. Pakailah Quran lafziyah itu untuk memudahkan. Ya, saya sudah praktek sendiri. Ya. Bahkan kalau pas tadi ngimami itu, kalau kita tahu maknanya, artinya harus blender. Karena cerita Quran itu kan narasinya itu sistematis. Oh nyeritakan ini nyeritakan Imran. Tadi kan saya baca surat Al Imran. Nyeritakan bapak ibunya Firman, nyeritakan Maryam, nyeritakan Isa itu runut gitu. Jadi baca itu insya Allah nggak akan meleset kalau tahu terjemahannya. Cukup tahu terjemahan. Lah ya panjenengan yang sudah tahu terjemahnya monggo, mau baca tafsir ya monggo, asbabun nuzul ya monggo. Semakin kita tahu itu semakin puas, Pak. Jadi kita pengennya itu tahu. Namanya itu curiosity, rasa ingin tahunya itu bisa. Demikian yang bisa kami sampaikan. Tepat 60 menit kami menyampaikan nuzul Quran. Sekali lagi marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya kami mohon maaf, banyak tutur kata yang keliru, perkataan ucapan yang kurang sopan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.